Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan nikmat yang kita rasakan untuk hari ini sehingga kita bisa berjumpa dan kakak-kakak, abang-abang, ibu bisa hadir ke RRI Takengon. Tidak lupa juga kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita ke alam yang terang benderang ini dan juga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selamat datang ibu, rombongan, kakak, adik-adik, abang, gitu ya bahasanya ya, abang, kakak, adik-adik yang hadir di RRI Takengon untuk kunjungan di hari ini. Apakah ini hari pertama atau pertama sekali berkunjung ke RRI Takengon, ibu? Ini sudah hari kedua. Sudah kedua kalinya, baik. Sekali lagi selamat datang ibu, abang, kakak untuk SD Islam Terpadu Al-Fatih di RRI Takengon. Kalau ibu katakan tadi itu ini kunjungan yang kedua, mungkin abang dan kakak baru pertama barangkali ya. Oke, baik. Sebelumnya biar nggak kagok, biar nggak nanya-nanya ini apa begitu ya. Tak pasti sudah disampaikan oleh ibu guru bahwasanya kita hari ini berkunjung ke RRI Takengon. Ya, kakak masuk di pintu pertama, wah RRI, apa ya RRI? Ada yang tahu RRI apa ya bang ya? Lebih keras lagi bang. Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu lah, biar rileks dulu. Oke. Orang RRI menyebutnya juga Rumah Rakyat Indonesia. Ya. Kenapa disebutkan seperti itu? Seperti sekarang. Ini adalah rumahnya abang-abang, rumahnya kakak-kakak juga. Ya, Rumah Rakyat Indonesia. Jadi RRI ini miliknya abang-abang, miliknya kakak-kakak juga. Oke. Kami perkenalkan di jam 10 hari Minggu itu ada namanya program Idola Anak. Abang-abang, kakak-kakak bisa berekspresi di sana, bisa mengirimkan rekaman suaranya. Mau berdoa, mau bercerita, berpuisi, silakan dikirimkan. Nanti koordinasi dengan yang tadinya disambut oleh ketua tim penyiaran, yaitu abang atau bapak atau om Pak Satiran yang berpeci, yang duduk sebelah kanan kita. Ya, nanti kita koordinasi. Ibu bisa sampaikan ke kami kalau abang ini, kakak ini hari Minggu maunya tampil. Nanti kita rekam suaranya. Hari Minggu kita putarkan, kita dengar, seluruh dunia bisa dengerin. Karena RRI bisa didengar di seluruh dunia. Ya, kalau kakak sama abang, ibunya di rumah, bapaknya di rumah punya handphone, nggak harus selalu main game di handphone. Bisa putar RRI ya bu ya. Buka aplikasi RRI digital, bisa dengerin RRI Takengon. Jadi suara abang hari Minggu, suara kakak hari Minggu bisa kita dengerin lagi. Kakak di rumah duduk, loh kok ada suaraku? Rupanya sudah direkam. Ya, nanti koordinasi ke ibu guru dan juga ibu guru koordinasi tentunya sama bagian siaran RRI Takengon. Baik. Dan itu cerita karena dari awal kita masuk ke rumah orang itu kan lihat-lihat dulu apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat, kunjungi ruangan siaran seperti apa. Kok ada suaranya Mbak Ana namanya di situ, yang mana Mbak Ana gitu kan. Kok Mbak Ana di sana bisa siaran, bisa didengar orang di seluruh dunia. Itu seperti apa cara kerjanya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Apa tadi RRI bang? Selain Radio Republik Indonesia? Oke, terima kasih. Kenapa harus bawa alat tulis? Mau diapain hari ini? Oh, disuruh sama ibu guru ya?
Baik, iya memang harus gitu ya. Kita harus pegang alat tulis, apa yang kita lupa kita bisa catat biar kita bisa ingat. Jadi inilah RRI, Radio Republik Indonesia, yang tidak hanya ada di Takengon, adanya juga di seluruh Indonesia. Hampir 100-an RRI ada di Indonesia. Kita bisa berjaringan di waktu-waktu tertentu. Ada program-program yang kita bisa dengarkan Aceh, bisa dengarkan di Jakarta, Jakarta bisa didengarkan di Takengon, gitu ya. Jadi banyak sekali RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak panjang lebar. Ibu harus jam 11 nggak pulangnya nih Bu? Sore aja Bu ya pulangnya Bu ya. Biar Ibu siaran begitu sama kami Bu ya. Kakak-kakak, abang-abang mau siaran juga kan? Oke, nanti kita siaran lah. Tinggal menyapa orang tua di rumah. Ama, ini aku di RRI ini sekarang gitu kan. Nanti ada YouTube-nya. Kita udah masuk YouTube ini abang ya, kakak ya. Zaman sudah secanggih ini, sudah masuk YouTube kita sekarang ini ya. Nanti tinggal putar ulang, kita bisa lihat lagi. Baik, jadi kalau cerita panjang itu nanti nggak akan habis-habis. Jadi sebaiknya kita masuk dulu ke acara kita biar kita lebih afdol untuk perkenalan tentang RRI Takengon itu. Jadi program-program RRI itu yang menghususkan ke adik-adik, ke kakak-kakak, abang-abang itu ada setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk idola anak. Itu tadi mau baca hadis silakan, mau ngaji cerita tentang Nabi, tentang pahlawan silakan. Suara abang, suara kakak kita akan rekam, nanti akan kita putarkan ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan sekarang harus ada sambutan dari tuan rumah. Jadi enggak mana nih ibunya, mana nih omnya, kakaknya, mana kepala RRI Takengonnya. Jadi kita lanjutkan sambutan dari ibu dulu deh sepertinya. Enggak jadi Ibu Sri Wahyuni yang memberikan sambutan. Ada ibu dari SDIT Al-Fatih terlebih dahulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nih Bu kan lebih menggelegar lagi. Oh gitu. Kita coba Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari sama-sama Ibu, teman-teman, kita bersyukur karena telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan yang tidak bisa kita beli dengan berapapun jumlah uangnya. Tak lupa pula salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar RRI Takengon, yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya, Umi SDIT Al-Fatih, ada Bapak juga di sana, dan yang sangat Umi sayangi adalah abang-abang dan kakak-kakak SDIT Al-Fatih. Sedikit Ibu, terima kasih sebelumnya telah memberikan izin kepada kami dari SDIT Al-Fatih untuk berkunjung ke RRI Takengon, di mana di sini kami ingin mendapatkan lebih banyak lagi ilmu Bu, yang sebelumnya mungkin sudah ada kami pelajari sedikit-sedikit, tapi di sini kami berharap agar mendapatkan lebih banyak lagi ilmunya ke depannya Bu ya. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan nasihat sedikit saja kepada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak ya Ibu. Nantinya pada saat ibunya memberikan materi atau memberikan nasihat, harap didengarkan teman-teman dengan baik dan benar, yang dimana nantinya itu akan menjadi ilmu baru untuk kita semua. Bisa teman-teman ya? Bisa. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan Bu. Nanti mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, dari abang-abang dan kakak-kakak dalam bertingkah laku dan hal lainnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan dilanjutkan sambutan dari Kasubag Tata Usaha RRI Takengon, Ibu Erani Arora. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang kayaknya, saya pengen yang kayak Ibu, kayak Umi tadi ya, Umi ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Tetap semangat ya, walaupun jalan jauh tadi ya Bu ya. Iya. Jadi adik-adik, tentunya puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena adik-adik udah sampai di sini dalam keadaan sehat, selamat, penuh berkah, penuh semangat bersama ibu dan bapak gurunya. Dan tidak lupa salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya para ibu bapak guru, manggilnya Umi ya, Umi dan Abi, Ustadz. Oh, barangkali Umi Abi di sekolah. Ya, Umi dan Ustadz yang sudah hadir beserta bapak-bapak yang juga hadir. Kayaknya pakai loreng-loreng ya. Kalau loreng-loreng biasanya bapak apa ya, kakak abang? Bapak tentara ya. Iya, bapak tentara. Jadi terima kasih, tentunya menjadi kebanggaan kami dari RRI Takengon karena sudah dikunjungi, sudah dijadikan tempat untuk mencari informasi, mendukung pengalaman buat kakak abang yang sudah hadir. Harusnya hari ini kita bisa disambut oleh Kepala LPP RRI Takengon, Ibu Ani. Namun karena beliau sedang berada di luar daerah, jadi ada pergantian kepemimpinan untuk RRI Takengon. Jadi beliau sedang melaksanakan lepas sambut di Bali karena beliau pindah ke Bali. Jadi beliau tidak bisa membersamai kita pada hari ini dan menyampaikan salam buat kakak-kakak dan abang-abang serta Umi dan Ustadz yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan lain waktu nanti bisa ketemu ya, bisa bersamai oleh Kepala LPP RRI Takengon. Izin kakak abang mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Erani Arora. Kebetulan Ibu di RRI Takengon dipercaya sebagai Kasubag Tata Usaha. Nah, tadi dari cerita yang sudah disampaikan oleh Umi bahwa adik-adik kepengen nih dapat informasi terkait Radio Republik Indonesia. Seperti apa ya RRI itu? Tadi Kak Ana penyiar ya. Kak Ana sudah tanya, ada yang tahu RRI? Ada ya. Jadi RRI itu Radio Republik Indonesia. Dan kakak abang baru pertama kemari, tapi pernah dengar radio di rumah? Pernah? Betul. Nggak boleh bohong kan Umi? Pernah nggak dengar radio? Melalui apa? Dari HP? Atau dari radionya? Dari radio. Siapa yang punya radio di rumah? Ada yang punya radio di rumah? Radio kakek ya, radio dari nenek ya. Ya, jadi Radio Republik Indonesia itu kalau untuk Takengon sendiri berdirinya sekitar tahun 2012 ya. Dulu gedung kita belum di sini, masih di gedung lama, dan kakak-kakak abang-abang sebelumnya sudah pernah berkunjung juga ke RRI. Bu ingat masa itu ya Umi ya, sekitar tahun 2023 mungkin ya, tapi masih di gedung lama. Nah, alhamdulillah kita sudah punya gedung baru yang insya Allah bisa lebih nyaman untuk adik-adik kunjungi. Nah, mungkin banyak hal adik-adik yang bisa dipelajari di RRI. Tadi kemarin sempat lihat di surat pengen belajar juga ada profesi apa ya di RRI gitu ya Umi ya. Ada profesi apa ya di RRI. Tadi kalau kita lihat ada Pak Tentara. Kalau di rumah sakit biasa ada Bu Dokter, ada Pak Dokter, ada perawat, ada Bu Bidan ya. Kalau di RRI apa ya profesinya yang ada? Ada yang tahu nggak? Di RRI profesi apa aja yang ada? Penyiar, pinter. Terus? Apalagi? Apa? Reporter, keren. Produser. Apalagi? Ya? Apa?
Editor. Editor. Oh, udah betul. pintar. Udah pintar Kak Ana. Iya, Jadi udah kita pulang aja udah. Iya, biar mereka yang jadi karena editor. informasinya Iya, udah. benar. tahu. Iya, jadi banyak adik-adik ya, sebagai informasi banyak profesi yang ada di RRI. Tuh bisa dilihat tuh abang-abang ganteng, bapak-bapak ganteng. Ada yang punya kakak yang belum nikah di rumah, abang itu masih Sendiri. bisa ya yang duduk. Ya itu abang-abang ini profesinya teknik. Jadi bapak-bapak dan abang-abang yang di sebelah itu yang tugasnya bikin video jadi bagus, bikin suara jadi bagus, bikin tampilan jadi bagus ya, bikin berita jadi bagus, jadi enak didengar, jadi kakak-kakak abang-abang yang cantik jadi lebih cantik. Nah itu tugas abang-abang yang dan bapak-bapak yang di sana, teknisi. Kemudian nanti tadi disebutkan juga ada presenter. Presenter itu kayak penyiar ya. Nanti adik-adik bisa lihat cara menyiar abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak di bawah seperti apa, boleh dilihat. Ini sekilas saja, nanti ada katim siaran kita Pak Satiran yang akan menjabarkan lebih lengkap. Kalau penyiar yang cuap-cuap di mic, pernah lihat? Kayak di TV. Kayak di TV. Nah, yang kayak di TV. Jadi yang cerita selamat pagi adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan RRI di 93,0 FM misalnya kayak gitu. Hari ini kita akan mendengarkan program Idola khusus untuk adik-adik dan kakak-kakak atau abang-abang yang ada di rumah. Nah, kayak gitu. Hampir kayak gitu ya. Jadi nanti dicontohin ahlinya di sana. Kalau ibu kurang ahli. Karena ibu bukan penyiar, bukan reporter, bukan juga presenter. Nah, jadi ada presenter, ada teknisi tadi ya, ada teknik. Kemudian ada tadi yang disebut reporter. Reporter itu apa? Sama seperti wartawan yang mencari berita. Nah, kayak gini nih, ada acara kan? Ada acara kakak-kakak, abang-abang dari dari SDIT Al-Fatih berkunjung ke RRI. Nah, itu nanti reporter yang buat beritanya. Berita tertulis yang kita kirim ke Jakarta dan juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan dunia seperti yang disampaikan Kak Ana. Ada lagi nggak ya profesi lainnya? Ada ya. Jadi selain reporter, presenter, teknis, di sini ada juga ibu dan bapak, abang dan kakak yang bekerja sebagai bagian humas. Nah, bagian humas itu yang melakukan kerjasama dengan mitra-mitra RRI, dengan pihak-pihak luar, itu bagian humas. Nah, di sini Adek bisa lihat ada SDM dan umum. Kemudian ada ruang kepala RRI, ada ruang bendahara, ada ruang kasubag tata usaha. Nah, ini namanya supporting ya. Jadi yang mendukung kakak abang, bapak ibu yang melaksanakan profesinya didukung oleh tim yang di atas ini. Untuk gajinya dibayar sama bagian keuangan, ya kan nggak mungkin ya kerja aja nggak ada gaji ya. Jadi gajinya dibayar oleh tim keuangan melalui bendahara. Kemudian di sini ada SDM dan umum, sumber daya manusianya. Untuk menata pegawai-pegawainya ada berapa laki-laki, berapa perempuan, siapa yang tugas jam sekian, siapa yang pulang, siapa yang ganti shift. Nah, itu ditentukan nanti di SDM dan umum dengan urusan-urusan lainnya terkait abang-abang, bapak-bapak yang bekerja di sini. Kemudian ada Kasubag Tata Usaha. Nah, Kasubag Tata Usaha itu yang membawahi teman-teman yang ada di sini, ya, di bagian umum. Nah, nanti kita punya juga para ketua tim untuk beberapa bidang yang mendukung profesi tadi. Jadi kalau kayak teknik, nanti ada tim teknik namanya. Nah, ada satu koordinatornya, itu ada Bu Hasanah Fitri namanya. Kemudian yang bagian penyiaran, itu ada ketua tim siaran, nanti ada Pak Satiran yang membawahi tim siaran. Kemudian ada nanti bagian pemberitaan yang reporter tadi, ada ketua tim reporternya, ketua tim pemberitaan ada Pak Pitra Jayadi. Kemudian ada tim konten media baru. Nah, jadi adik-adik bisa diingat bahwa sekarang RRI itu bukan cuma untuk didengar. Jadi bukan cuma lewat radio aja. RRI sekarang berkembang dengan menggunakan berbagai multiplatform. Jadi ada tahu IG? Ada nggak? Sering ya? TikTok? Sering ya? YouTube? Tahu ya?
lancar-lancar nih kalau TikTokan. Siapa yang sering TikTokan begini-begini? Nggak boleh ya Umi ya? Nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi untuk siaran-siaran yang baik boleh, silakan dilihat di TikTok. Tapi yang nggak baik-baik nggak boleh ya. Jadi RRI itu bukan cuma bisa didengar, tetapi sekarang sudah bisa dilihat melalui YouTube, melalui IG, melalui TikTok ya. Jadi berbagai multiplatform yang ada sudah digunakan oleh RRI untuk menyebarkan informasi dan inspirasi buat masyarakat. Jadi bukan cuma mengandalin radio nenek kakek yang lama ya. Jadi bisa sekarang melalui HP. RRI bukan cuma untuk didengar, tapi RRI juga bisa dilihat ya. Jadi kalau dulu cuma suaranya aja, yang mana ya orangnya? Kalau sekarang udah ketahuan suaranya, orangnya udah ketahuan, udah terlihat di audio dan videonya melalui YouTube dan multi platform lainnya. Nah, itu ada tim konten media baru namanya, yang bikin-bikin konten ya, yang bikin-bikin video yang di-share di IG, di-share di YouTube. Itu ada namanya konten media baru yang juga dibawahi oleh satu ketua tim, ada Bang Pebi. Kemudian yang LPU di sana, yang LPU itu yang humas ya, yang bekerja sama dengan pihak luar. Karena kan RRI nggak bisa sendiri juga kan. RRI juga harus bekerja sama dengan orang-orang, dengan instansi, dengan mitra-mitra kerja yang ada di luar RRI. Nah, jadi RRI ini sama seperti kantor-kantor lainnya. Dia punya struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala RRI Takengon. Ruangan ibunya di sana, tapi ibunya lagi tidak di tempat. Jadi menyampaikan salam kepada kita semua karena beliau sedang ada acara di luar kota. Nah, ibu kepala ini yang membawahi semua yang ada di dalam. Jadi sama. Jadi RRI itu juga sama seperti kantor-kantor lainnya. Sama kayak tim sepak bola. Nggak bisa cuman sendiri, kerjanya harus sama-sama, harus oper sana, oper sini, baru bisa ngegol. Nggak bisa bawa sendiri terus kena potong ya. Nah, jadi sama ya. Jadi RRI itu sebuah organisasi kelembagaan yang juga punya struktur. Nah, nanti untuk lengkapnya bisa dijelaskan kembali oleh Bang Satiran. Adik-adik juga bisa lihat langsung gimana ya bapak-bapak, ibu-ibu teknik yang kerja, gimana ya di studio itu presenter siaran, gimana bapak-bapak reporter bikin berita. Nanti bisa adik-adik bisa lihat di bawah ya. Mungkin itu sekilas dari Ibu. Intinya terima kasih sekali Umi dan Ustadz, juga Bapak yang hadir, kakak-kakak, abang-abang sudah memilih RRI untuk tempat mencari informasi. Mudah-mudahan nanti ada hasil yang dibawa pulang, ada pengalaman baru yang bisa dibawa pulang. Jangan malu-malu untuk bertanya, mumpung ada Bapak di sini yang bisa menjelaskan, ada Kak Ana juga yang nanti menjelaskan. Jadi nanti sampai rumah udah nggak penasaran. Karena kalau udah sampai rumah mau bertanya kemana coba? Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya silakan nanti ditanyakan. Kalau mau ada yang tadi udah disampaikan juga sedikit, mohon maaf, bahwa RRI Takengon itu punya program juga yang khusus untuk anak-anak. Ya, kita punya program Idola Cilik itu yang setiap hari Minggu ya Kak Ana di jam 10, di jam 10 itu ada program Idola khusus buat adik-adik yang mau bercerita tentang pengalaman sendiri, bercerita tentang kisah Nabi atau bercerita tentang kisah pahlawan, mau membaca doa, membaca hadis, baca surah pendek, disilahkan, bisa kita tapping, kita fasilitasi untuk kita siarkan di radio supaya teman-teman lain di seluruh dunia bisa mendengar, kakak-kakak dan abang-abang ya. Nanti boleh di ini. Dan informasi hari ini juga nanti ini kita mau tapping nih. Nanti kita siarkan di YouTube. Linknya nanti dibagi ya Bu, biar teman-teman bisa nonton di rumah. Kakak-kakak bisa lihat wajah sendiri, abang-abang bisa lihat wajah sendiri. Ya gitu mungkin adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, serta Umi, Ustadz dan Bapak yang hadir. Mohon maaf kalau penerimaan kami mungkin ada yang tidak berkenan, masih kurang di sana sininya, mohon maaf sekali. Tapi terima kasih karena berbangga hati atas kunjungan dari kakak-kakak dan abang-abang yang memilih RRI untuk tempat mencari informasi dan belajar. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jadikan kerjasama ya Bu ya. Jadi RRI siap memfasilitasi adik-adik yang mau hadir. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ibu Kasubag Tata Usaha, Ibu Erani Arora. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Katim Siaran? Sambil jalan barangkali ya. Oke, sambil jalan. Ada yang mau ditanyakan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak? Nggak ada ya? Kalau sudah radio biasanya tidak terlepas dari nyanyi. Radio itu kan bersuara begitu ya Bu ya. Tapi ada satu lagu yang kita siapkan, lagu Di Sini Senang Di Sana Senang. Waktu kita TK dulu ya Bu Erani Arora ya. Disiapin sama abang teknik, ada bang? Atau kita nyanyi sama-sama? Diiringi musik nggak bang? Oke, baik ya. Ada lagunya Bang Miko? Mungkin adik-adik manggilnya Om Miko, Bang Miko. Kita nyanyi Di Sini Senang, Di Sana Senang. Setelah itu abang-abang mau explore boleh, kakak-kakak boleh mau nyanyi sendiri, mau baca puisi seperti tadi juga di sini nggak apa-apa sebelum jam 10 hari Minggu. Jadi di sini aja dulu latihannya. Nama seperti Bu Erani Arora katakan, kita tapping, ini rekam langsung ini, nanti kita putarin aja hari Minggu begitu ya. Oke. Ya, nunggu dulu nih berapa saat untuk bisa kita dengerin lagunya. Sebelum kita nanti turun lagi, kita ke bawah, kita lihat ruang teknik, di situ ada mesin, terus ruang siaran, di situ ada mic-nya, bagaimana siaran tadi seperti yang Ibu Erani Arora katakan, begitu ya. Oke, mau berdiri nggak? Berdiri aja lah, biar ini. Berdiri aja. Kecil kami mulai hari di jalan ilmu yang suci. Al-Fatih benar meriah hadir membimbing menjadi sang Islami sejati. Beriman, berilmu, beramal, dalam setiap langkah kami jalani dengan cinta Islam di hati. Kami siap hadapi dunia ini. Kami diajar adab dan ilmu dengan Al-Quran sebagai pelita terpadu, membentuk pribadi generasi Qurani. Pendidikan karakter menyatu, entrepreneur muda hati bersatu, bersama guru penuh kasih kami tumbuh dari ridha ilahi. Beriman, berilmu, beramal, Al-Fatih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva dari kelas 5 akan menceritakan tentang Kartini. Ibu Kartini adalah pahlawan perempuan lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Ia anak bupati, tapi tetap nggak bisa bebas kayak saudara laki-lakinya. Pada masa itu, perempuan Jawa bangsawan harus dipingit atau dinikahkan pada usia 12 tahun. Nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya dinikahkan juga. Tapi Kartini beda. Pada saat dipingit, ia malah asik banyak baca buku, koran, dan majalah dari Belanda. Ia juga sempat nulis surat ke teman-temannya yang ada di Belanda. Isinya keresahan dia. Kenapa sih perempuan harus dinikahkan muda? Kenapa nggak boleh sekolah? Dan kenapa nggak boleh punya pilihan hidup? Pada usia 12 tahun, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Suaminya dukung cita-citanya. Kartini pun membuka sekolah di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya aja berani, abangnya harus ada yang berani satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sambung ayat, yaitu surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa ma faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآخرة خير وأبقى wa innal jahima hiyal ma'wa
Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rian Ananda dari kelas 5. Perkenalkan, nama saya Rajendra Bagaskara dari kelas 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Karima, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Sabrina Jahra, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Fahira Yanti, saya dari kelas 6. Terima kasih, berikan semangat dong. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Ada tambahan lagi nggak, Umi? Ada yang baca puisi? Oh, silakan. Ayo, silakan Kak. Alhamdulillah, jadinya teduh sekali untuk suasana siang hari ini karena sudah nyambungin ayat. Silakan Kak. Sebutin nama juga ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Khaira Fayola, saya dari kelas 5. Saya ingin membacakan sebuah puisi. Dia perempuan pemberani, pembela wanita sejati, wanita anggun yang kekeh mendirikan mimpinya, wanita cantik yang tangguh dengan segala usahanya, wanita hebat yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Dengan segala jerih payah dan doanya, dia berhasil mewujudkan cita-citanya. Tak apa, kalah dulu. Yang penting harus menang di hari esok. Dia, Raden Ajeng Kartini, sang perempuan hebat yang berani memerdekakan wanita Indonesia. Terima kasih Ibu Raden Ajeng Kartini. Karenamu kami bisa merasakan bangku sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya waktu pertama datang ada yang mau pegang mic nggak? Waduh, nggak ada yang berani. Ternyata biasa aja bisa. Ada yang perhatikan nggak Bapak atau Om itu lagi pegang kamera? Yang ini bagian teknik yang tadi Bu Rora katakan. Tuh, itu profesi juga. Teman-teman sudah direkam di sana, ya kan? Ada yang mau direkam lagi nggak? Abang masa kalah? Satu lagi sebelum kita berkunjung ke lantai bawah ya Pak Katim ya. Oke, ada satu lagi dong. Nanti aku cerita juga di rumah hari ini. Selain aku siaran ditemani sama abang-abang, kakak-kakak dari ini Al-Fatih Benar Meriah. Ayo bang. Ayo apa saja. Oh, salawat. Ayo bang. Rame-rame Bu Mi sendiri aja. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badru, anta imurul qafanuri. Anta syamsun, anta badru, anta nuru wal qawqanuri. Anta nisi wa ghari.
suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Imam Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
setelah azan mana mungkin tepuk tangan ya Umi ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Apa program Mm-mm. apa program bidang pendidikan di RRI, Bu? Oke, apa program bidang pendidikan di RRI? Pak Khatib mau menyampaikan? Oke, bidang pendidikan di RRI Takengon salah satunya ya ini yang kita sedang laksanakan ini begitu ya. Terus ada lagi pendidikannya subuh, setelah selesai sholat subuh kita relay ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan ceramah agama. Terus ada program-program yang lain yang tentunya tidak terlepas dari informasi pendidikan yang kita tiap hari sampaikan ke pendengar kita. Nanti di bawah kita bisa lihat hari ini hari Kamis jam 5 tadi pagi apa ya acara RRI. Kita sudah mengudara jam 5 pagi. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah dinas subuh jam 5 harus sudah sampai di tempat begitu ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Kakak mau tanya apa lagi, Kak? Itu saja Kak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya akan ditambahkan lagi di bawah. Kita akan tahu lagi kakak yang ini pegang bidang apa gitu ya. Terima kasih ya Kak ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya untuk hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Navita Dewi. Bu, saya mau nanya, apa fungsi dan peran RRI? Oke, fungsi dan peran RRI ini yang benar-benar harus Pak Katim yang menyampaikan. Jadi untuk adik-adik sekilas mungkin kita sampaikan gitu ya. Peran RRI ya tadi ya pertanyaannya. Jadi RRI itu adalah Radio Republik Indonesia. Pertama perkenalkan, nama saya Satiran dan saya menjabat sebagai ketua tim siaran RRI Takengon. Ya. Jadi yang pertama kita sampaikan peran RRI itu adalah lembaga penyiaran publik ya, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, di mana Radio Republik Indonesia ini menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diamanatkan gitu ya. Jadi kita ada siaran yang namanya siaran hiburan, kemudian siaran informasi. Terlebih lagi kita di tahun ini ada yang menjalankan program gitu ya, menjalankan program terkait dengan program prioritas presiden gitu ya. Jadi program-program yang ada di pemerintahan era Presiden Republik Indonesia saat sekarang ini kita turut menjalankan gitu ya. Jadi ada Asta Cita itu semua kita jalankan untuk adik-adik, mendukung kegiatan-kegiatan yang sekolah yang cerdas ya, Indonesia cerdas, Indonesia sehat. Kemudian kita juga mengajak adik-adik untuk berkarya melalui program Indonesia Layak Anak. Itu semua adalah bagian-bagian dari tugas-tugas dan peran RRI untuk mencerdaskan adik-adik semua ataupun mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah salah satu peran Radio Republik Indonesia selain melestarikan budaya itu sendiri yang ada di Indonesia. Jadi bisa dicatat ya adik-adik, peran RRI itu diantaranya mungkin pertama melestarikan budaya, kemudian yang kedua mencerdaskan masyarakat Indonesia, kemudian juga turut menyukseskan program-program pemerintahan. Terlebih lagi pemerintahan saat sekarang ini gitu ya, menjalankan program Asta Cita gitu ya. Kira-kira udah ditulis belum? Abang-abang nulis nggak? Nanti kan ditanya ya Umi ya waktu di sekolah sama kan. Umi. Itu harus di ini. Jadi kalau reporter itu kalau reporter zaman dulu memang begitu adik-adik. Kita pegang pulpen, kita nulis. Tulisannya nggak perlu bagus, yang penting bisa dibaca, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kita jumpai atau dalam istilahnya itu reporter, narasumber, itu adik-adik bertanya itu sebagai wartawannya, gitu ya. Sebagai wartawannya. Jadi adik-adik yang tanya ini adalah wartawan cilik, gitu ya. Bertanya kepada siapa? Kepada narasumber. Siapa sekarang narasumbernya? Ini yang sedang berbicara ini gitu ya. Jadi ketika narasumbernya menjelaskan, adik-adik itu nggak perlu didikte lagi. Ya
salah satu program Presiden Republik Indonesia apa, misalnya menjalankan program Astacita Presiden, itu nggak perlu lagi harus didikte gitu ya. Ketika narasumbernya berbicara saat sekarang ini, kira-kira ada yang poin-poin pentingnya, catat terus gitu dia, dicatat. Jadi nggak perlu ditanya ulang. Kalau seumpama nggak jelas baru ditanya ulang gitu ya. Tapi kalau bisa ketika narasumbernya bicara gini, itu langsung dicatat poin-poinnya aja. Dan tulisannya itu nggak perlu bagus. Karena kalau seumpama mengutamakan tulisan bagus, nanti ketinggalan gitu ya. Itulah kalau cara kerja wartawan zaman dulu. Kalau sekarang udah enak ya. Pakai video, pakai alat rekam, perekam. Nanti kalau seumpama ketinggalan bisa didengarkan ulang gitu ya. Jadi itu ya adik-adik, secara sederhananya saja perannya tadi melestarikan budaya, kemudian menjalankan program prioritas presiden dan mencanangkan hidup sehat, kemudian Indonesia cerdas, itu diantaranya gitu ya. Masih banyak lagi, tapi mungkin sekilas saja kita sampaikan karena saat lagi kita akan turun ke bawah gitu ya untuk melihat seperti apa sih peran perangkat radionya itu menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan bangsa ini. Nanti kita lihat di bawah seperti apa cara kerjanya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Umi dan juga Ustadz, Bapak tadinya yang juga mendampingi kakak-kakak dan abang-abang yang berkunjung ke RRI Takengon, saya menutup lebih awal untuk membawakan acara untuk sambutan, menyambut kedatangan dari Umi, Ustadz dan juga kakak dan abang-abang. Tapi yang menutup ada Ibu Airani Arora. Oke. Oke, baik. Terima kasih adik-adik, anak-anak ibu, ya kakak abang, para Umi, Ustadz dan juga bapak yang hadir. Terima kasih sekali sudah berkunjung ke RRI. Semoga ini menjadi pengalaman baru buat adik-adik. Semoga ada manfaatnya ya Umi. Semoga bermanfaat buat adik-adik, buat kakak abang dan buat kita semua. Mungkin nanti akan ditutup dengan berkunjung ke studio. Adik-adik bisa melihat peralatan apa aja ya yang ada di studio. Nanti tanya, kok bisa ya ngomongnya di sini, kita dengarnya di rumah. Nah, gimana ya caranya? Tanya ya di bawah ya. Kok bisa ya kakak abang ngomongnya di sini tapi kita dengarnya di rumah? Gimana coba caranya? Pakai apa alatnya? Nanti bisa ditanya sama abang-abang teknik yang ada di bawah. Nah ya, bisa ditanya di bawah. Nanti tanya juga sama kakak-kakak penyiar. Kayak apa cara nyiarnya? Ini alatnya untuk apa? Ada banyak peralatan di bawah yang mendukung ya. Nanti bisa ditanyakan nih peralatannya apa, untuk apa. Itu bisa ditanyakan. Nah, terus ada bapak-bapak reporter juga di bawah lagi bekerja. Seperti apa caranya mengambil berita, kemudian diedit beritanya. Tadi ada yang jawab editor ya. Editor itu salah satu profesi juga yang ada di sini. Ngeditnya seperti apa, berita yang seperti apa yang ditayangkan. Itu boleh ditanya langsung nanti sambil melihat. Mungkin demikian ya. Baik, karena sudah siang juga, adik-adik silakan, mungkin udah pada bosan, udah pada capek. Oh gitu. Oh iya, aduh terima kasih sekali. Ya boleh. Nadine.